Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, para gabaib itu didatangkan ke Indonesia oleh Belanda, dijadikan sebagai antek penjajah. Secara genealogi, mereka berhaplogrup G, Yahudi Askenazi. Dari segi kesilsilahan mereka memalsukannya, mencantolkannya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini belum ada satupun orang Habib yang mau bertaubat atau mengakui kesalahan-kesalahan terhadap apa yang dilakukan selama ini. Bahkan masih saja selalu bikin gaduh seperti ini Faisal Assegaf. Yang perlu kita ketahui adalah para habaib mereka berkamuflase, memerankan perannya masing-masing, tapi dalam tetap sebuah gerakan rasisme mereka yang menganggap klan mereka lebih mulia dari klan yang lainnya. Rizik Syihab berperan seperti itu, menggalang pasukan-pasukan mukibin fanatik butanya. Ada yang berpura-pura lagi seperti seorang ulama padahal bodoh. Ada yang berperan di publik seolah-olah berbeda pendapat. Ada lagi peran antagonis model Faisal Assegaf. Dan di dalam Pilpres juga mereka menyebar ke seluruh paslon yang ada. Kalau di 01 jelas di situ gudangnya. Di 02 ada Habib Lutfi CS. Di 03 ada Habib Kribo CS. Mereka memainkan peran dan wilayahnya masing-masing. Untuk video kali ini, mari kita perhatikan apa yang sedang diperankan oleh Faisal Assegaf. Pak Mahfud MD baru-baru ini, hari Selasa 9 Januari 2024, kedatangan sekitar 100 orang tokoh katanya ya, nggak tahu tokoh apa itu ya. Yang intinya mereka meminta agar Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam memproses pemakzulan Presiden Jokowi. Ora sabaran banget. Sebentar lagi pemilu, Mas, Mbak. Ini 100 orang yang minta pemakzulan Jokowi ke Pak Mahfud. Ini ciri-ciri orang mau bikin gaduh. Tangkap aja itu mestinya orang kayak gini. Emang gampang pemakzulan presiden. Kalau jadi maksulkan, terus dikira terus aman gitu, seperti yang kamu inginkan. Ini kurang ajar nih memang orang. Saya baca dulu ya. Menko Polhukam Mahfud MD menerima kedatangan sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100. Oh sorry, petisi 100 ya, bukan orang 100. Ya mungkin anggotanya 100 juga. Mahfud menerima permintaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Maksudnya apa nih? Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi, kata Mahfud MD saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2024. Lalu Pak Jokowi kan nggak ikut pemilu kan? Maksudnya tanpa presiden, negara ini nggak ada presidennya begitu, pasangan pemilu. Loh gimana? Presiden kan diatur ada undang-undangnya masa jabatannya. Loh, kalau tanpa presiden, pengendali pemerintahan tertinggi siapa? Kalau ada kudeta gimana? Siapa yang instruksi? Wah, ini pekok konsen ke wong. Mahfud menyampaikan sebanyak 22 tokoh dari petisi 100. Oh, 22 tokoh ya, sorry, salah lagi. Bukan 100, yang 100 nama petisinya. Mahfud menyampaikan sebanyak 22 tokoh dari petisi 100 datang ke kantornya. Beberapa di antaranya adalah Faisal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Legend Purnawirawan Soeharto. Assegaf ses Alawi Kepara kamu pancen bikin gara-gara ya di negara ini, kampleng gue kok.
Ini Faisal Asegaf yang sering bikin gaduh, bikin masalah nih, menghina-hina NU, menghina-hina Gus Dur, Gus Baha, Basim Mas Ali. Kue keturunan pengungsi Faisal tetap berbendas mau gawe masalah di negara ini. Tinggal sebulan lagi pemilu 2014 nanti jagoanmu siapa? Kamu keturunan imigran zaman jagoanmu ya pasti nggak jauh-jauh dari keturunan imigran kan? Kita bikin gaduh maksul kepruk enggak saya bisa gawe kowe. Kamu yang mau bikin gaduh, bikin gara-gara bukan Pak Jokowi. Kepada petisi 100, Mahfud menjelaskan bahwa urusan pemakzulan bukan diproses oleh Menko Polhukam. Ya benarlah, urusan DPR biasanya. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang. Mereka sampaikan di beberapa kesempatan dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam. Nah betul, itu urusan partai politik. Faisal, dapurku merjaurani orang-orang kayak gini pantas dibilang dapurku. Ngerti gak? Urusan pemakzulan itu DPR, partai politik, bukan Pak Mahfud. Maksudnya agar Pak Mahfud menyalahgunakan jabatannya bagaimana? Karena dia hari ini menjadi calon wakil presiden. Jangan bikin kacau, kamu bikin virus saja. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa usulan presiden pun baru bisa diproses melalui sidang pleno jika sepertiga anggota dewan mengusulkannya. Itu pun, kata dia, jika 2/3 anggotanya dewan menghadiri sidang pleno dan menyetujuinya. Betul. Kalau sudah setuju, semua memenuhi syarat harus dibawa ke MK. Itu nggak bakalan selesai setahun kalau situasinya begini. Nggak bakal selesai sampai pemilu selesai lah. Itu lama, ada sidang pendahuluan dulu di PR. Iya. Nggak perlu didengarin Pak Mahfud. Dan dengan apalagi menjadi salah satu peserta pemilu hari ini. Menjadi salah satu cawapres. Kalau dengan kemudian Pak Mahfud kemudian mengambil ini dan bergerak, wah jelas sekali Pak Mahfud MD menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik. Jadi itu tidak boleh terjadi. Simpati masyarakat akan langsung hilang kepada Pak Mahfud kalau yang kayak gini-gini direspon. Ini yang bergerak mestinya TNI Polri ini. Tangkapin ini orang-orang begini nih. Faisal Asegaf saya sini, ini mau bikin gaduh ini. Pemilu tinggal selangkah lagi kok, sebulan lagi pemilu kok mau kober-kobre menyampaikan pemakzulan. Maksudnya apa? Biar kacau negara. Kalau ada pemakzulan, pemilu gagal. Kita nggak punya presiden, nggak punya pemimpin. Bisa kudeta. Buatan politik bisa semau-maunya, kacau, chaos negara maunya begitu kamu Pak. Sal, ya, keturunan imigran nyaman patah nggak saya pengen. Dan macam-macam di Indonesia, di Nusantara. Sabar, udah lagi pemilu. Disukseskan tuh calon pemimpinmu. Didukung kampanye yang benar. Pemakzulan, dapur pun jeblok. Bikin kesuk saja kamu ya. Jangan begitulah. Lah sabar semen sih. Ada proses konstitusi. Kalau emang enak, dampaknya itu nggak selesai setahun, puluhan tahun bisa. Model-model pemakzulan orang-orang nggak puas minta presiden dihentikan di tengah jalan, besok akan terus terjadi balas dendam. Kayak Timur Tengah negara leluhurmu sana tuh perang saudara terus-terusan gara-gara orangnya pada gak sabaran emosionalan. Kepentingan politiknya nggak terakomodasi, nggak jadi calonnya balas dendam terus. Oh, terus bentar, saya nggak wekon. Brengsek ya. Oke, betul saya kira Pak Mahfud MD nggak perlu nanggapin orang-orang begini. Sampah peradaban ini, sampah Nusantara nih mau bikin sampah di NKRI ini. Kalau saya Kapolri tangkap itu orang kayak gitu, orang urusan tangkap itu proses hukumnya nanti gampang setelah pemilu. Ya kok bikin gaduh sih ini. Dobolowi selalu aja bikin kisruh di negara kita. Sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Kita sebagai putra Nusantara harus berpikir ulang lagi di dalam menyikapi keberadaan klan Ba'alawi yang masih saja selalu bikin masalah di negeri kita ini. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.